Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Minggu malam ini tanggal 21 Juni 2026. Oh, kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Selalu ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, baik ada yang datang pagi, sore, malam ini, mari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kembali kepada Tuhan Yesus. Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Lagi kita hidup, kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40, di situ dikatakan, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya, nanti kelak kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Selagi kita hidup, berarti kita diminta tanggung jawab. Selagi kita hidup, nanti kita mati, di dalam Kristus orang mati akan bangkit. Tapi nanti ada pengadilan Kristus dan ada pengadilan, saudara, penghakiman. Ya, untuk itu kita takut sama Tuhan. Itu mari selagi kita hidup, turutlah kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramakan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ku mau hidup turut menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat, besar kuasa-Mu Bapa. Sucikanlah pagi ini Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan malam hari ini Bapa. Minggu malam hari ini, kuduskan mulut hamba, pikiran dan hati hamba Bapa. Untuk firman-Mu ku simpan dalam hatiku.
Ampunilah segala dosa, semua salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sungguh takut kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Semua setiap kita waktu kita sisa. Dari sejak lahir sampai menjelang makin mendekati akhir-akhir, seperti saya sudah usia 70. Kalau berfirman Tuhan di dalam dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, usia manusia antara 70 sampai 80 tahun. Saya dari sejak lahir tahun 56 makin menjauhi dari titik awal, tapi mendekati titik akhir. Untuk itu kata firman Tuhan, supaya waktu yang sisa, semua kita hidup sementara di dunia ini. Kita tinggal berapa saat lagi, apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, jangan menurut keinginan manusia. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya selagi kita hidup, nanti harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Berarti Tuhan lihat setiap aktivitas kita selagi kita hidup, itu Tuhan lihat, ya. Jadi berarti selagi kita hidup, takut kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan, ya. Karena setiap kita kata firman Tuhan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13, ya, semua terbuka, tidak tersembunyi depan Allah. Maka setiap kita diminta tanggung jawab, karena Dia memang bukan Allah orang mati. Tuhan adalah Allah orang hidup. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Pokoknya kita senantiasa mau hidup setia sama Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mohon maaf saudara, ya. Mari kita mau baca firman Tuhan. Lukas pasal 20. Amin. Haleluya. Ayat 27 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Berurutan. Kemarin kita baca Lukas 20 ayat 20 sampai 26, ya. Tentang berpajak, ya. Karena banyak orang ahli Taurat jahat, ya, imam kepala ingin selalu menjerat Yesus, ya. Sekarang kita baca ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus berapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Memang saudara, ya, banyak orang-orang masih tidak ikuti firman Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan, termasuk orang Saduki, ya, tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah orang hidup, ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saya mau baca. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba nih, ada kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya. Saat ini banyak orang-orang juga tidak percaya, orang ateis, orang tidak percaya kepada Tuhan. Silakan, hidup di sebuah kebebasan. Tapi bagi Bapak Ibu semua, bahagia kita. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan di dalam Yesus ada hidup yang kekal, ya. Terus ayat 28, guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang punya saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggal anak-anak, ya, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu. Memang ada tradisi saudara, aturan Yahudi. Kalau ada suami istri, istrinya mati, suaminya mati, misal katakan ini ada 7 orang, kakaknya nomor 1 misalnya, ada kakak nomor 1 sampai 7, ya, pria semua, menikah dengan seorang istri masih hidup dan tidak punya anak. Begitu kakak pertama, anak pertama, maksudnya yang pertama itu meninggal, suami pertama meninggal, ya. Jadi ini aturannya harus, menurut dia itu harus menikah juga, kawin dengan yang istri yang pertama itu. Ya, baca saudara, ayat 29. Adalah 7 orang bersaudara. Nah, ini bersaudara, ya. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, ya. Dan oleh yang ketiga
Dan demikian berturut-turut oleh 7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Nah, ini tanya, karena orang Saduki nggak percaya tentang ada kebangkitan. Nah, dia tanya ini, ya, ayat 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beriskan dia. Dia nggak yakin kebangkitan, tapi karena Yesus berkata aku bangkitan hidup, dia tanya. Kalau memang ada kebangkitan, bagaimana ini? Nah, sudah paham ya, ini pertanyaan dia. Terus apa jawab Yesus 34? Kepada mereka orang-orang dunia ini kawin dari kawin. Nah, ini memang kita bicara dunia, kawin mengawinkan itu bicara dunia. Tetapi kalau sudah masuk di dalam kerajaan Tuhan, ya, sudah orang mati dan dibangkitkan, di mana tubuhnya sudah beda, saudara, ya, beda. Kata Filipi pasal 3:21, ya, bahwa tubuh kita yang hina ini sudah akan diubah dengan kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada peristiwa kawin mengawin. Mari kita dengarkan Yesus yang bicara apa. Tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian di dalam dunia orang lain itu, di dalam kebangkitan dari antara mati, maka tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Nah, ini tolong garis bawahi, saudara. Ayat 2:35. Tapi mereka yang dianggap layak, waduh ini saudara, berarti untuk masuk di dalam kerajaan sorga dan ikuti kebangkitan dari Tuhan. Orang yang di dalam Kristus dibangkit itu berarti orang yang layak. Karena nanti ada perbedaan loh Bapak antara orang yang di dalam Kristus dan di luar Kristus. Konteksnya di sini di dalam Alkitab, orang mati di dalam Kristus akan bangkit, tapi di luar Kristus itu nanti, ya. Karena nanti kalau kita baca di Wahyu, itu kita takut sama Tuhan, ya. Dan di sini konteksnya maka Tuhan berkata di ayat 36, ya, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka semua seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Wah, luar biasa. Berarti berbahagia bagi kita semua karena di dalam Yesus ada kebangkitan dan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah gaya pikir orang dunia, orang Saduki. Dia tidak mengerti akan rencana Tuhan. Dia tidak mengerti akan kebenaran Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa nanti orang di dalam Kristus akan bangkitan, akan kemuliaan Tuhan. Mereka pikir masih ada istilah kawin mengawinkan. Enggak ada, saudara. Ya, jadi masuk besok, kata jelas ini Yesus ini bicara, ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya selagi kita hidup ini, mari kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Jangan pikirin dunia, ya. Sebab nanti kita akan hidup seperti malaikat di surga. Lihat saudara, ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Wah, seperti malaikat nanti penuh dengan kemuliaan, saudara. Kita disebut anak Allah. Kita sudah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Jadi jelas saudara ya, bahwa Yesus nanti setiap orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan. Seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ya, saya mau baca ya. 1 Tesalonika pasal 4. Saya buka Alkitab saudara ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkal Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati. Nah ini, mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Luar biasa sudah. Jadi nanti akan bangkit penuh dan kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada pikiran kedagingan, pikiran dunia lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah diubahkan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi tubuh jasmani ini sudah nggak ada lagi, saudara. Diubahkan kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3:21. Ya, demikian firman Tuhan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri Tuhan. Amin. Penuh dengan kemuliaan, penuh kemuliaan Tuhan. Jadi perkara pada daging nggak ada, ya.
Itu kita terima kasih sama Tuhan. Makanya di sini selagi kita hidup, makanya saya sebagai hamba Tuhan, selagi Tuhan berikan saya hidup, saya mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan menuruti keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Karena kuncinya bisa masuk ke surga itu Bapak Ibu adalah orang yang layak tadi kata. Mereka yang dianggap layak, baca ayat 35 itu. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dunia yang lain yang bicara kerajaan surga nanti. Di dalam kehidupan dunia yang lain. Yerusalem baru. Ya, dunia yang baru. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang layak. Yang layak berarti yang hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Takut kita sama Tuhan. Untuk itu saya nyatakan firman Tuhan. Memberikan firman Tuhan. Pagi, malam, saudara dengar baik-baik. Supaya saudara tidak sia-sia, jangan nyanyiakan waktu, kesempatan. Hari ini tanggal 21, besok sudah tanggal 22. Ya, minggu depan, bulan depan sudah bulan Juli. Ya, berarti makin mendekati bulan Desember. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Berarti makin mendekati titik akhir. Seperti mari bersama saya Bapak Ibu, biar kita mau hidup kehendak Tuhan. Jangan ikuti kehendak daging. Ikuti firman Tuhan. Supaya kita suatu hari kalau kita masuk di dalam kerajaan surga, kerinduan nanti kita akan mengalami kebangkitan penuh dan kemuliaan Tuhan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan, berjaga dan berdoa dan ikuti kehendak Tuhan. Supaya nanti kalau kita hidup kehendak Tuhan, yang mati sekalipun akan bangkit, saudara. Dan saya sudah sering kali katakan, saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya tidak mau menunggu kematian, tetapi menanti kedatangan Tuhan Yesus. Rapture, saudara. Rapture. Jadi konteksnya ini yang mati dalam Kristus, yang sudah dipanggil Tuhan. Yang sudah dipanggil Tuhan akan bangkit terlebih dahulu. Dan kita yang masih hidup, nanti rapture diangkat sama Tuhan. Dan yang hidup di dalam, yang di luar Kristus ya, sesuai dengan Wahyu pasal 20. Dan nanti kapan saya akan mau kupas nih saudara. Wahyu pasal 20 ya. Coba ini ya. Wahyu 20 ayat 5. Saya mau baca nih. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi beda saudara. Jadi ada perbedaan nanti antara orang yang beribadah kepada Tuhan, antara orang di dalam Kristus yang di luar Kristus. Beda saudara. Takut sama Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu kita selagi kita hidup, bahwa Tuhan itu adalah orang hidup. Artinya selagi kita hidup, mari kita mau hidup bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan Yesus, cari kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.